balik doa yang selalu dipanjatkan dan janji yang diucapkan dengan penuh harap, ada satu rahasia yang tak pernah terduga. Mereka menikah dengan cinta, mereka menikah dengan doa, dan mereka menikah dengan keyakinan bahwa pernikahan adalah tempat paling aman di dunia. Namun, ketika sebuah wajah baru masuk ke dalam hidup, dan sebuah perhatian yang tampak tulus mulai menggoda hati yang rapuh, cinta yang dulu suci mulai berubah menjadi racun. Dan Rina harus memilih antara mempertahankan rumah tangga atau mempertahankan harga dirinya. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan. Ini cerita tentang doa yang diuji, janji yang diragukan, dan cinta yang terancam hancur. Selamat datang di kisah cinta terlarang di balik doa dan janji pernikahan. Malam itu, langit Jakarta terlihat gelap namun berkilau karena lampu kota yang tak pernah padam. Rina duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, memegang secangkir teh hangat. Ia menatap foto pernikahannya bersama Dimas, suami yang selama ini ia anggap sebagai satu-satunya. Rina tersenyum tipis, namun di balik senyum itu ada rasa ragu yang tak ia ingin akui. Kenapa aku merasa semakin jauh? Pikir Rina dalam hati. Rina adalah perempuan yang selalu berusaha menjadi istri sempurna. Ia merawat rumah, memasak, mengurus suami, dan mengurus anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Meski begitu, ia sering merasa kurang cantik, kurang pintar, kurang diperhatikan. Dimas, suaminya, adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Ia terlihat baik, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan keluarga. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Dimas terlihat berubah. Ia sering pulang larut. Ia sering membawa pulang kerjaan yang tak pernah selesai. Ia juga mulai sering menutup ponselnya ketika Rina berada di dekatnya. Rina mencoba tidak memikirkan hal itu. Ia selalu berusaha menguatkan diri dengan doa. Di malam itu, Rina menutup mata dan berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, jaga pernikahan kami. Jangan biarkan doa dan janji yang kami ucapkan di depan-Mu hancur begitu saja. Tiba-tiba, ponsel Rina berbunyi. Pesan dari Dimas. Sayang, aku pulang terlambat ya, ada meeting penting. Rina membalas singkat. Iya, hati-hati ya. Namun di dalam hati, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Ia membayangkan Dimas berada di luar sana bersama orang lain. Rina menggigit bibirnya dan menahan air mata. Tidak lama kemudian, Dimas masuk rumah dengan wajah lelah. Ia mencium kening Rina seperti biasa. Namun kali ini ciumannya terasa berbeda. Ada jarak di antara mereka. Rina mencoba tersenyum, namun suaranya bergetar saat berkata, Dimas, kamu baik-baik saja? Dimas hanya mengangguk, lalu duduk di sofa. Ia meletakkan tas kerja di lantai dan menatap Rina dengan mata yang terlihat kosong. Maaf, aku capek sekali, jawab Dimas. Rina menatap suaminya lama. Ia ingin berkata sesuatu, namun takut jika kata-katanya justru memicu pertengkaran. Kalau kamu capek, istirahatlah, kata Rina pelan. Dimas memandang Rina lalu berkata dengan suara yang datar. Kamu jangan terlalu khawatir ya, aku masih cinta sama kamu. Rina mengangguk. Namun hatinya semakin tidak tenang. Ia menyadari bahwa cinta tidak cukup jika tidak ada kejujuran. Di kamar, setelah Dimas tidur, Rina membuka laci dan melihat cincin pernikahan yang selalu ia pakai. Ia memegangnya erat. Rina teringat janji yang mereka ucapkan saat akad nikah. Aku akan setia, sampai maut memisahkan. Rina menutup mata dan berbisik. Ya Allah, aku takut janji itu hanya kata-kata. Di balik doa dan janji pernikahan itu, ada sebuah rahasia yang belum terlihat. Rahasia yang akan mulai terbuka sedikit demi sedikit dan menghancurkan dunia Rina. Pagi hari di kantor Dimas terasa seperti hari biasa. Namun,
Ada aura yang berbeda sejak seorang wanita baru masuk sebagai karyawan baru di divisi Dimas. Namanya Nadia. Nadia bukan wanita biasa. Ia memiliki wajah yang cantik dengan senyum yang menawan. Matanya tajam namun lembut, seolah mampu membaca perasaan orang lain hanya dari satu tatapan. Ia berjalan dengan percaya diri, seperti seseorang yang sudah terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika Nadia memasuki ruang kerja, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa rekan kerja mengangguk hormat, beberapa lagi tampak kagum. Nadia menyapa satu persatu dengan sopan. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat orang merasa nyaman, dan itu sangat berbahaya. Dimas yang melihatnya dari jauh merasakan sesuatu yang aneh. Dia sangat cantik, pikir Dimas dalam hati. Namun Dimas segera menepis pikiran itu. Ia ingat istrinya, Rina, dan janji pernikahan mereka. Ia mengusap wajahnya, mencoba fokus pada pekerjaan. Namun tak lama kemudian, Nadia datang mendekat. "Hai Pak Dimas, aku Nadia, rekan baru di tim ini," katanya dengan suara lembut. Dimas tersenyum dan menjabat tangan Nadia. "Selamat datang Nadia, semoga kamu cepat beradaptasi di sini." Nadia menatap Dimas dengan mata yang tidak biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. "Terima kasih Pak, aku dengar Anda orang yang sangat baik dan selalu membantu rekan kerja," kata Nadia menambahkan sedikit pujian. Dimas merasa senang, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia mencoba menjaga jarak. Namun Nadia sepertinya tidak mudah menyerah. Hari demi hari, Nadia semakin dekat dengan Dimas. Ia selalu mencari alasan untuk berdiskusi dengannya, meminta bantuan, dan bahkan sering mengajak Dimas minum kopi di luar jam kerja. Dimas mulai sering lembur, tidak hanya karena pekerjaan, tetapi karena ia merasa nyaman berada dekat dengan Nadia. Nadia selalu membuat Dimas merasa dihargai, dihormati dan dipuji, hal yang lama tidak Dimas rasakan. Di rumah, Rina mulai merasakan perubahan suaminya. Dimas pulang lebih malam. Ia sering tampak lelah, tapi ada senyum yang tidak biasa di wajahnya. Rina mencoba bertanya, namun Dimas selalu menjawab dengan singkat. "Kerja banyak sayang." Rina menelan pil pahit itu, namun ia tetap tersenyum. Namun suatu hari, Rina melihat sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Saat Dimas mandi, ponsel Dimas berbunyi. Rina melihat nama pengirim, Nadia. Rina membatung. Ia tidak langsung membuka pesan itu, karena ia merasa takut. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Rina membuka pesan itu dan membaca isinya. "Pak Dimas, terima kasih sudah membantu. Kamu benar-benar luar biasa. Aku merasa nyaman saat bersama kamu." Rina membaca lagi, dan hatinya seperti ditusuk. Ia menutup ponsel Dimas dengan cepat, lalu menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Rina mengingat doa yang ia panjatkan malam sebelumnya. "Ya Allah, jaga pernikahan kami." Namun sekarang, doa itu terasa seperti ujian. Rina mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin langsung menuduh, namun ia juga tidak bisa menutup mata. Ia berdoa lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. "Ya Allah, jika suamiku tersesat, tunjukkan jalannya. Jika aku salah, beri aku kekuatan untuk menghadapi semuanya." Keesokan harinya, Rina mencoba menahan diri dan tetap menjalani hari seperti biasa. Ia memasak, mengurus anak, dan tetap tersenyum saat Dimas pulang. Namun di dalam hati, Rina merasa ada sesuatu yang mulai retak. Di kantor, Nadia semakin menunjukkan sikap yang lebih dekat. Ia mulai mengirim pesan pada Dimas dengan kata-kata yang lebih pribadi. "Pak Dimas, kapan kita bisa makan bersama lagi? Aku ingin mendengar cerita kamu." Yang menerima pesan itu merasa bingung. Ia tahu itu tidak seharusnya, namun ia juga merasa senang. Rina di rumah memegang foto pernikahan mereka dan berbisik, "Janji kita dulu, apakah itu masih berarti?" Hari-hari berlalu, dan suasana rumah Rina semakin terasa berbeda. Dimas masih pulang larut, namun kali ini ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar lelah. Ada aura kebahagiaan yang tidak biasa,
seperti ada sesuatu yang membuatnya hidup kembali. Rina mencoba menyembunyikan rasa curiga itu. Ia berusaha menjadi istri yang sabar, tetapi hatinya terus berbisik. Apa yang sedang terjadi pada suamiku? Suatu malam, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Rina menunggu di ruang tamu dengan mata yang lelah, tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Sayang, kamu sudah pulang," ucap Rina pelan. Dimas hanya mengangguk dan duduk di sofa. Ia menaruh tas kerja dan melepaskan sepatu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat sangat santai, bahkan seperti orang yang baru saja melepas beban. Rina mencoba bertanya, tapi suaranya tercekik. "Dimas, kamu kenapa pulang malam? Ada apa di kantor?" Dimas menatap Rina sejenak, lalu menjawab dengan nada yang tidak biasa. "Kerja, sayang, banyak deadline." Rina mengangguk, namun ia tidak percaya. Ia melihat Dimas membuka ponsel dan menutupnya cepat saat Rina mendekat. Itu membuat Rina semakin curiga. Rina berusaha mengontrol diri. Ia tidak ingin membuat masalah besar, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja. Setelah Dimas mandi, Rina menyelinap ke kamar mereka. Ia membuka laci tempat Dimas menyimpan ponsel. Di sana ia menemukan ponsel yang lain, ponsel lama yang sudah tidak dipakai. Rina memegang ponsel itu dengan tangan gemetar. "Kenapa ada ponsel lain?" pikirnya. Rina membuka ponsel itu dan melihat pesan-pesan yang belum dibaca. Salah satu pesan dari Nadia. Isi pesannya membuat Rina seakan ingin pingsan. "Dimas, kamu sudah membuatku jatuh cinta. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Rina menatap pesan itu dengan mata kosong. Ia merasa seperti ada yang mencabik-cabik hatinya. Ia mencoba menahan air mata, namun semuanya keluar begitu saja. Rina berjalan ke kamar mandi dan mencuci wajahnya, mencoba menyembunyikan tangis. Ia berusaha keras agar suaminya tidak menyadari. Namun di dalam hati, Rina merasa dunia runtuh. Di sisi lain, Dimas juga merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa nyaman dengan Nadia. Nadia selalu membuatnya merasa istimewa. Ia merasa dihargai, dicintai, dan dibutuhkan. Dimas bingung. Ia tahu pernikahannya adalah janji suci, namun ia juga tidak bisa menolak perasaan yang tumbuh. Suatu hari Nadia mengajak Dimas makan malam. Ia memilih tempat yang sepi dan romantis. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang mimpi, tentang hidup, tentang masa lalu. Nadia berkata dengan lembut, "Dimas, kamu tahu, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kita." Dimas menatap Nadia. Ia merasakan jantungnya berdebar. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanya Dimas. Nadia tersenyum dan berkata, "Karena kamu berbeda dari yang lain. Kamu membuatku merasa hidup." Dimas terdiam. Ia merasakan perasaan itu seperti api yang mulai membakar. Namun di saat yang sama, Rina di rumah sedang menangis sendirian. Ia merasakan hatinya hancur. Ia memegang cincin pernikahan dan berdoa, "Ya Allah, jika aku bukan yang terbaik, tunjukkan aku jalan. Tapi jangan biarkan doa kami menjadi sia-sia." Rina tidak tahu bahwa malam itu Dimas akan pulang dengan perasaan yang lebih bingung. Ketika Dimas pulang, Rina menatap suaminya dengan mata yang tajam. Ia berkata dengan suara yang tenang, "Dimas, kamu pulang terlambat lagi." Dimas hanya menjawab singkat, "Maaf sayang." Rina menatap Dimas lebih lama, seolah ingin membaca isi hatinya. Namun Dimas tidak memberikan jawaban. Rina akhirnya memilih untuk diam. Namun diamnya bukan karena menyerah,
melainkan karena ia sedang menyusun kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan pernikahannya. Di kamar, Rina menulis di buku hariannya. Doa dan janji itu seperti lilin. Jika api cinta padam, lilin itu akan mati. Rina menutup buku hariannya dan memejamkan mata. Di luar hujan mulai turun. Suara hujan seakan menjadi irama yang mengiringi hati Rina yang sedang remuk. Sejak Rina menemukan ponsel cadangan milik Dimas dan membaca pesan-pesan Nadia, hidupnya terasa seperti berada di ujung jurang. Ia hidup dengan rasa takut, tetapi ia tidak ingin suaminya tahu bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Rina memilih untuk tetap diam, menahan luka, dan menjalani hari seperti biasa. Ia berpikir bahwa jika ia bertindak terlalu cepat, ia akan kehilangan semuanya. Di luar, Dimas mulai merasa ada sesuatu yang berubah pada Rina. Ia merasa istrinya mulai dingin, namun ia tidak tahu penyebabnya. Dimas mengira Rina sedang lelah atau stres. Suatu pagi, di kantor, Nadia kembali menunjukkan sikap manisnya. "Pak Dimas, terima kasih ya sudah bantu aku kemarin. Kamu selalu bisa membuat semuanya jadi mudah," kata Nadia sambil tersenyum. Dimas hanya tersenyum, namun di dalam hatinya, ia merasa senang karena Nadia terus memberi perhatian. Nadia mulai sering mengajak Dimas keluar dengan alasan pekerjaan. Mereka makan siang bersama, lalu berjalan di taman dekat kantor. Nadia selalu terlihat cantik dengan pakaian rapi dan wangi parfum yang membuat Dimas pusing. Di satu kesempatan, Nadia memberikan Dimas sebuah hadiah kecil, sebuah jam tangan yang elegan. "Ini untuk kamu. Aku lihat kamu sering pakai jam lama. Semoga ini membuatmu lebih percaya diri," kata Nadia sambil tersenyum. Dimas menerima hadiah itu dengan canggung, namun ia juga merasa tersanjung. Di sisi lain, Rina di rumah mulai merasakan tekanan yang berat. Ia mulai mengalami insomnia, sering bangun tengah malam dengan perasaan cemas. Rina mencoba memeriksa ponsel Dimas lagi, namun kali ini ia tidak menemukan ponsel cadangan. Ia menyadari bahwa Dimas mungkin sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Rina tidak ingin bertindak sembarangan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berhati-hati. Ia mulai mencari informasi tentang Nadia. Ia menanyakan kepada beberapa rekan kerja Dimas, namun mereka tidak tahu banyak. Mereka hanya mengatakan bahwa Nadia adalah wanita yang ramah dan pintar. Rina juga mencoba mencari di media sosial. Ia menemukan akun Nadia yang terlihat rapi dan profesional. Namun ada sesuatu yang membuat Rina curiga. Di foto Nadia, ada seorang pria yang terlihat seperti Dimas. Mereka berfoto di sebuah acara kantor. Rina menatap foto itu dengan mata kosong. Ia merasa semakin tercekik. Namun yang membuat Rina paling sakit adalah ketika ia melihat senyum Nadia di foto itu. Senyum yang terlihat seperti kemenangan. Rina memejamkan mata dan berdoa. "Ya Allah, aku tidak ingin suamiku hancur, tapi aku juga tidak ingin aku yang hancur." Suatu malam, Rina mendengar suara pintu rumah terbuka. Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Rina menatap suaminya yang masuk dengan wajah lelah, namun kali ini ia terlihat lebih cerah. "Kenapa kamu pulang lebih cepat?" tanya Rina berusaha terlihat biasa. Dimas tersenyum dan berkata, "Aku ada urusan yang selesai lebih cepat. Aku ingin menghabiskan waktu denganmu." Rina merasa hatinya sedikit tersentuh, namun ia juga takut itu hanya sandiwara. Malam itu Dimas mengajak Rina duduk di ruang tamu. Ia membuka topik pembicaraan yang tak pernah ia lakukan selama ini. "Rina, aku ingin jujur," kata Dimas. Rina menahan napas. Ia merasa ini adalah momen yang akan menentukan semuanya. Dimas melanjutkan, "Aku tahu akhir-akhir ini kamu merasa aku berubah. Aku minta maaf. Aku memang sedang mengalami tekanan di kantor." Rina mengangguk menahan tangis. Dimas melanjutkan lagi, "Tapi aku ingin kamu tahu, ada seseorang yang selalu mendukung aku.
Dia membuat aku merasa dihargai. Rina menatap Dimas dengan tajam. "Siapa?" tanya Rina pelan. Dimas menatap Rina dan berkata, "Nadia." Rina merasa seperti dipukul keras. Dunia di sekelilingnya menjadi berputar. Dimas melihat wajah Rina yang pucat dan panik. Ia segera menenangkan. "Rina, aku tidak selingkuh. Aku hanya dekat dengan dia karena pekerjaan dan dia selalu mengerti aku." Rina tidak percaya. Ia merasa jiwanya hancur, namun ia tetap berusaha terlihat kuat. "Kalau begitu, mengapa kamu selalu menyembunyikan ponselmu?" tanya Rina dengan suara yang bergetar. Dimas terdiam. Rina menatap suaminya lama lalu berkata, "Dimas, aku sudah tahu semuanya." Dimas terkejut. Ia tidak menyangka Rina akan mengetahui. Rina menahan air mata, namun suaranya tetap tegas. "Aku tahu tentang pesan-pesan Nadia. Aku tahu kamu menerima hadiah darinya. Aku tahu kamu mulai jatuh hati." Dimas tidak bisa membantah. Ia merasa bersalah, tapi ia juga merasa bingung karena ia belum siap untuk mengakui semuanya. Rina menatap Dimas dan berkata dengan suara dingin, "Kamu punya waktu sampai minggu depan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, buktikan itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan pernikahan ini hancur begitu saja." Dimas menatap Rina. Wajahnya terlihat sedih. Rina menutup mata dan berbisik, "Ya Allah, aku hanya ingin doa kami tetap utuh." Di luar, hujan turun dengan deras. Suara hujan seolah menjadi saksi dari sebuah rahasia yang mulai terbuka. Sejak malam itu, rumah Rina terasa hening. Bukan hening yang nyaman, tapi hening yang penuh dengan ketegangan. Rina dan Dimas menjalani hari seperti biasa, namun semuanya terasa seperti berjalan di atas kaca yang tajam. Satu langkah salah, semuanya bisa pecah. Rina mencoba menjadi istri yang baik. Ia tetap memasak, tetap mengurus rumah, tetap tersenyum ketika Dimas pulang. Namun di balik itu, hatinya seperti luka yang tak terlihat. Setiap kali Dimas menatapnya, Rina merasa ada rasa bersalah yang tidak seharusnya ada. Ia merasa seperti orang yang hidup dalam bayangan. Dimas, di sisi lain, mencoba berubah. Ia lebih sering pulang, lebih sering membantu pekerjaan rumah, dan lebih sering berbicara dengan Rina. Ia terlihat menyesal, namun Rina merasa sulit percaya. Dimas juga merasa bersalah, namun ia tidak bisa menghapus rasa yang mulai tumbuh pada Nadia. Rasa itu semakin kuat, meski ia berusaha menekan. Suatu hari, Rina bertemu dengan sahabat lamanya, Mira. Mira adalah teman yang selalu bisa membaca perasaan Rina. Ia tahu Rina tidak pernah berbohong, namun juga tidak pernah terlalu banyak bercerita. Mira melihat perubahan Rina. "Rin, kamu kenapa? Kamu terlihat berbeda," tanya Mira dengan lembut. Rina menatap Mira dengan mata yang sayu. Ia menahan air mata. Aku merasa hidupku seperti hancur perlahan," jawab Rina. Mira menggenggam tangan Rina. "Kamu yakin Dimas tidak selingkuh?" tanya Mira. Rina menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu ada wanita di kantor yang dekat dengannya." Mira menghela napas panjang. "Rin, kamu harus kuat. Kalau memang Dimas salah, kamu harus hadapi. Tapi jangan sampai kamu hancur sendiri." Rina menatap Mira dan berkata, "Aku tidak ingin membongkar semuanya. Aku takut kalau aku marah, aku akan kehilangan semuanya." Mira menatap Rina dengan tajam. "Rin, kadang kita tidak bisa terus menahan. Kamu harus berani. Jangan biarkan suamimu menganggap kamu lemah." Rina menatap Mira lama. Ia menyadari bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Namun di sisi lain, Rina juga merasa bahwa ia tidak bisa langsung memutuskan. Ia masih mencintai Dimas, meski hatinya hancur. Di rumah, Dimas mulai menunjukkan perubahan. Ia membawa pulang bunga dan mengajak Rina makan malam di rumah. Ia ingin memperbaiki semuanya. Rina merasa terharu, namun ia juga takut. Mungkin ini adalah cara Dimas meminta maaf, pikir Rina. Malam itu, Dimas berkata dengan serius,
Rina, aku tahu aku salah. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Rina menatap Dimas, namun ia tidak langsung menjawab. Aku butuh waktu, jawab Rina. Dimas mengangguk. Aku mengerti. Aku akan berusaha. Namun di dalam hati, Rina merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ia merasa Dimas masih menyimpan sesuatu. Ia merasa Dimas tidak sepenuhnya jujur. Di sisi lain, Nadia mulai merasa bahwa Dimas mulai menjauh. Ia merasa cemas dan marah. Suatu malam, Nadia mengirim pesan lagi. Dimas, kamu menjauh. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Dimas membaca pesan itu, lalu menatap ponselnya lama. Ia merasa tertekan. Ia tahu ia harus memilih, namun hatinya seolah terbagi dua. Rina, yang melihat Dimas termenung, bertanya, Dimas, ada apa? Dimas terselentak dan menatap Rina. Aku hanya lelah, jawab Dimas. Rina menatap Dimas dengan tatapan yang tajam. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia memilih untuk tidak memaksa. Rina kembali ke kamar dan menulis di buku hariannya. Aku ingin percaya, tapi aku takut. Aku ingin memaafkan, tapi aku tidak bisa menghapus luka. Di luar, hujan turun lagi. Suara hujan seakan mengingatkan Rina bahwa ia masih harus bertahan. Rina memejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, jika suamiku kembali pada jalan yang benar, aku akan memaafkan. Tapi jika ia memilih yang lain, aku ingin diberi kekuatan untuk melepaskan. Seminggu sejak Rina mengungkapkan bahwa ia tahu tentang Nadia, suasana rumah semakin tegang. Rina masih berusaha kuat, namun setiap malam ia tidur dengan mata merah dan hati yang perih. Dimas terlihat berubah. Ia lebih sering diam, lebih sering termenung, dan lebih sering pulang larut. Ia seperti orang yang berjalan di tepi jurang. Rina merasakan bahwa waktu yang diberikan pada Dimas tidak banyak. Ia mulai merasa bahwa minggu depan adalah batas terakhir. Suatu hari, Dimas pulang dengan wajah murung. Ia meletakkan tas kerja dan duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Rina menatapnya, lalu mengambil napas panjang. Dimas, kata Rina pelan, kita perlu bicara. Dimas menatap Rina, lalu mengangguk. Ia tahu bahwa momen itu akan datang. Rina membawa Dimas ke ruang tamu dan menyalakan lampu yang agak redup. Ia ingin suasana tidak terlalu tegang, namun tetap serius. Rina menatap Dimas dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu sudah punya waktu 1 minggu, kata Rina. Sekarang kamu harus jujur. Kamu harus pilih. Apakah kamu ingin memperbaiki pernikahan ini, atau kamu ingin terus dengan Nadia? Dimas menunduk. Ia merasa berat. Rina, aku tidak ingin menyakitimu, kata Dimas. Rina menahan tangis, namun ia tetap tegas. Kalau begitu, kenapa kamu terus menyakiti aku? Dimas tak diam. Ia tidak bisa menjawab. Rina melanjutkan. Kamu bilang Nadia hanya teman kerja, tapi kamu menyembunyikan ponselmu. Kamu membohongiku. Kamu membuat aku hidup dalam ketakutan. Dimas menatap Rina. Matanya terlihat sedih. Rina, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu, kata Dimas. Rina menahan tangis, namun ia tetap tegas. Kalau kamu minta maaf saja, itu tidak cukup. Aku butuh bukti. Aku butuh kamu berhenti. Aku butuh kamu pulang tepat waktu. Aku butuh kamu ada di rumah. Dimas mengangguk, namun ia terlihat ragu. Rina, aku juga sedang bingung. Aku merasa hidupku kosong. Nadia membuat aku merasa dihargai. Rina merasa hatinya semakin hancur. Kamu tahu apa yang membuatku merasa dihargai? Tanya Rina dengan suara bergetar. Saat kamu memelukku, saat kamu bilang aku cantik, saat kamu bilang aku ibu yang hebat untuk anak kita. Itu yang aku butuhkan. Dimas menatap Rina dengan tatapan kosong. Ia merasa bersalah. Rina, aku jatuh cinta pada Nadia, kata Dimas akhirnya. Rina seakan kehilangan semua tenaga. Ia merasa seperti dipukul keras. Kenapa?
Tanya Rina dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dimas menutup wajahnya dengan tangan. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah bermaksud. Tapi aku merasa hidup lagi saat bersama dia, kata Dimas. Rina menatap Dimas dengan mata yang kosong. Kamu tahu pernikahan kita adalah janji suci? Kamu tahu doa kita dulu? Kamu tahu kamu pernah berjanji setia? Dimas terdiam. Rina melanjutkan. Aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku mencintaimu. Aku sudah berjuang untuk kita. Tapi kalau kamu memilih dia, maka aku tidak akan memaksa. Dimas menatap Rina dan di matanya ada air yang jatuh perlahan. Rina, aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Dimas. Rina menatap Dimas lalu berkata, kamu punya waktu sampai akhir bulan. Aku akan memberikan kesempatan terakhir. Tapi jika kamu masih memilih dia, aku akan pergi. Dimas terdiam. Ia tahu keputusan Rina serius. Rina berdiri dan pergi ke kamar. Ia menutup pintu perlahan. Di dalam kamar, ia duduk di tepi tempat tidur dan memegang cincin pernikahan erat-erat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, aku tidak ingin kehilangan suamiku. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam kebohongan, bisik Rina. Di luar hujan turun lagi. Seolah-olah alam pun merasakan luka yang sedang dirasakan Rina. Di sisi lain, Nadia menunggu pesan dari Dimas. Ia merasa gelisah karena Dimas tidak membalas. Nadia mulai merasa cemas dan marah. Nadia mengirim pesan. Dimas, kamu jangan pergi. Aku tidak mau kamu memilih dia. Dimas membaca pesan itu lalu menatap ponselnya lama. Ia merasa terjebak. Dimas menatap foto pernikahannya dengan Rina di meja. Ia teringat janji mereka dulu. Dimas akhirnya menyadari satu hal. Bahwa cinta terlarang bukan hanya menghancurkan orang lain, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Namun, apakah kesadaran itu datang terlalu terlambat? Minggu demi minggu berlalu, dan batas waktu yang diberikan Rina semakin dekat. Namun, alih-alih menemukan jawaban, Rina justru menemukan kenyataan yang semakin menyakitkan. Dimas memang berubah. Ia mulai pulang lebih awal, mulai membantu pekerjaan rumah, dan mulai lebih sering mengobrol dengan Rina. Ia terlihat menyesal dan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nadia masih ada di hidup Dimas. Di kantor, Nadia terus menunjukkan sikap manisnya. Ia mengirim pesan, mengajak Dimas makan siang, dan bahkan memuji setiap hal kecil yang Dimas lakukan. Nadia seperti tidak mau kehilangan. Suatu hari, Dimas mendapat tugas proyek besar yang mengharuskannya bekerja dekat dengan Nadia. Ia tidak bisa menolak karena proyek itu penting untuk karirnya. Dimas merasa terjebak. Rina yang mendengar hal ini merasa hatinya semakin berat. Ia merasa seperti dikelilingi oleh badai yang tak pernah berhenti. Namun, Rina mencoba tetap tegar. Ia ingin mempercayai Dimas. Ia ingin percaya bahwa Dimas benar-benar ingin memperbaiki. Di satu malam, Rina dan Dimas duduk di ruang tamu. Mereka berbicara dengan suara pelan. Dimas, aku tahu kamu tidak mudah. Aku tahu kamu juga punya tekanan di kantor, kata Rina. Dimas menatap Rina, lalu berkata, Rina, aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Rina tersenyum tipis. Aku ingin itu juga, kata Rina. Namun saat itu, ponsel Dimas berbunyi. Nama pengirim, Nadia. Dimas menatap ponselnya, lalu menutupnya cepat. Rina menatap Dimas. Kamu masih berhubungan dengan dia? Tanya Rina pelan. Dimas terdiam. Aku hanya membalas pesan kerja, jawab Dimas. Rina menatap Dimas dengan mata yang tajam. Kalau benar itu kerja, kenapa kamu menutup ponselmu saat aku dekat? Tanya Rina. Dimas terdiam lagi. Rina merasa semakin yakin bahwa Dimas masih menyembunyikan sesuatu. Namun kali ini ia tidak marah. Ia hanya merasa sedih. Di saat yang sama, Nadia merasa cemas.
Ia mulai merasakan bahwa Dimas mulai menjauh. Ia tidak mau kehilangan. Nadia mulai menyebarkan fitnah. Ia mengirim pesan ke beberapa rekan kerja Dimas, seolah-olah Rina adalah wanita yang tidak setia. Nadia menulis, "Aku melihat Rina sering keluar malam. Aku yakin dia juga punya pria lain." Pesan itu menyebar cepat. Beberapa rekan kerja Dimas mulai menatap Rina dengan pandangan aneh. Dimas yang menerima kabar itu merasa terkejut. Ia tidak percaya. Ia mencoba menghubungi Rina untuk menanyakan, namun Rina tidak menjawab. Rina yang mendengar kabar itu merasa sakit. Ia merasa dunia seakan ingin menghancurkannya. Ia tidak hanya disakiti oleh suami, tapi juga difitnah oleh wanita yang ia anggap musuh. Rina memutuskan untuk bertemu Mira. Mira mendengarkan cerita Rina dengan penuh perhatian. Mira memegang tangan Rina dan berkata, "Rin, kamu harus tetap kuat. Jangan biarkan fitnah itu menghancurkanmu." Rina menatap Mira dengan mata yang kosong. "Aku takut, Mira. Aku takut semua orang melihat aku sebagai wanita yang tidak pantas," kata Rina. Mira mengusap air mata Rina. "Kalau mereka menilai kamu tanpa tahu kebenaran, itu bukan urusanmu. Yang penting kamu tahu siapa kamu." Rina mengangguk. Namun di balik itu semua, Rina merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, menghadapi Nadia. Rina memutuskan untuk pergi ke kantor Dimas. Ia ingin bertemu Nadia secara langsung. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan diam. Di kantor, Rina berdiri di depan meja Nadia. Nadia melihat Rina dengan senyum yang terlihat manis namun penuh kebencian. "Rina, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nadia dengan nada sinis. Rina menatap Nadia dengan mata tajam. "Aku datang untuk memberitahu kamu sesuatu," kata Rina. Nadia tersenyum. "Kamu takut? Kamu pikir suamimu akan memilih kamu?" Rina menghela nafas. "Aku tidak takut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan keluargaku." Nadia tertawa kecil. "Keluarga kamu? Kamu pikir dia benar-benar mencintai kamu? Dia hanya menggunakan kamu." Rina merasa marah, tapi ia menahan diri. "Aku tidak akan menyerah. Doa dan janji pernikahan kami lebih kuat dari kata-katamu." Nadia menatap Rina dan berkata dengan dingin, "Doa kamu tidak akan menyelamatkan kamu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi." Rina menatap Nadia satu kali lagi, lalu pergi. Ia merasa lelah, namun ia merasa sedikit lebih kuat. Di perjalanan pulang, Rina menangis, namun kali ini ia menangis dengan rasa keberanian. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya korban, tetapi juga pejuang. Rina berdoa, "Ya Allah, aku mohon jangan biarkan aku hancur. Aku ingin menjaga doa dan janji kami. Tapi kalau ia memilih jalan yang salah, aku ingin diberikan kekuatan untuk melangkah." Di rumah, Dimas menunggu. Ia melihat wajah Rina yang bengkak dan matanya merah. Dimas merasa bersalah. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya. Dimas mencoba mendekati Rina. "Rina, maaf, aku tidak ingin kamu sakit," kata Dimas. Rina menatap Dimas lalu berkata, "Kamu yang membuat aku sakit. Kamu yang membuat aku jadi bahan gosip. Kamu yang membuat aku merasa tidak berharga." Dimas menunduk. Aku akan memperbaiki semuanya." Namun Rina tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia membutuhkan tindakan, ia membutuhkan bukti. Di malam itu, Rina menatap cincin pernikahannya dan berkata, "Jika kamu masih mencintaiku, buktikan. Kalau tidak, aku akan melangkah." Sejak kejadian fitnah di kantor, Rina merasa hidupnya semakin berat. Ia merasa seperti ditarik kedua arah. Satu sisi ia ingin mempertahankan rumah tangga. Sisi lain ia merasa bahwa ia sudah terlalu lelah untuk terus berjuang. Dimas semakin sering terlihat bingung. Ia ingin memperbaiki, namun ia juga masih terikat dengan Nadia. Bukan karena ia ingin berselingkuh, tapi karena ia merasa Nadia adalah pelarian dari tekanan hidupnya. Rina melihat perubahan pada Dimas. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu di rumah, namun matanya tidak lagi penuh dengan cinta seperti dulu.
ia seperti orang yang hidup tanpa arah. Rina merasa ia harus mengambil keputusan besar. Suatu malam, Rina duduk di kamar dan membuka lembaran-lembaran doa yang ia tulis sejak dulu. Ia membaca doa-doa yang ia panjatkan saat ia masih berharap. Ia membaca doa-doa yang ia panjatkan saat ia merasa takut. Ia membaca doa-doa yang ia panjatkan saat ia merasa bersalah. Rina menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, tapi mengapa ujian ini terus datang?" Di luar, hujan turun. Suara hujan seperti menggema di dalam hati Rina. Rina menatap anaknya yang sedang tidur di kamar sebelah. Ia merasa sakit ketika melihat anaknya yang tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam rumah yang retak. Keesokan harinya, Rina pergi ke rumah orang tua. Ia ingin mencari ketenangan dan nasihat. Ia tahu bahwa ibunya adalah orang yang kuat dan selalu bisa memberi jawaban yang menenangkan. Di rumah orang tua, Rina disambut dengan pelukan hangat. Ibunya melihat wajah Rina yang pucat dan lesu. "Rin, kamu kenapa?" tanya ibunya. Rina menangis dan menceritakan semua. Ibunya mendengarkan dengan tenang. Setelah Rina selesai, ibunya memegang tangan Rina dan berkata, "Rina, doa itu bukan hanya meminta. Doa itu juga harus diikuti dengan tindakan. Kamu harus memilih. Kalau suamimu masih mencintai kamu, dia akan kembali. Kalau tidak, kamu harus siap melepaskan." Rina menatap ibunya dengan mata yang kosong. "Aku takut, Bu," kata Rina. Ibunya tersenyum lembut. "Kamu tidak sendirian. Kamu punya keluarga, dan kamu punya Allah. Kamu harus kuat." Rina merasa sedikit lega, namun ia tetap bingung. Di sisi lain, Dimas sedang berada di kantor. Ia mendapat kabar bahwa proyek besar yang ia kerjakan bersama Nadia membuatnya dipromosikan. Ia merasa senang, namun di dalam hatinya ada rasa bersalah. Nadia mengirim pesan, "Selamat ya Dimas, kamu benar-benar hebat." Dimas membalas pesan itu, namun ia merasa kosong. Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak cukup. Ia merindukan Rina. Di rumah, Dimas pulang dan melihat Rina tidak seperti biasanya. Rina tampak lebih tenang, namun ada jarak yang jelas di antara mereka. Dimas mencoba mengajak Rina berbicara. "Rina, aku ingin kita kembali seperti dulu," kata Dimas. Rina menatap Dimas dan berkata, "Kamu ingin kembali seperti dulu, tapi kamu masih menyimpan Nadia di hidupmu." Dimas terdiam. Rina melanjutkan, "Aku sudah memutuskan sesuatu." Dimas menatap Rina dengan panik. "Apa itu?" Rina menatap Dimas dengan mata yang tegas. "Aku ingin kita pindah. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku ingin hidup yang baru. Aku ingin menjauh dari semua ini." Dimas merasa seperti tertusuk. "Aku tidak mau kamu pergi," kata Dimas. Rina menatap Dimas dengan mata yang tegas. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus membuktikannya. Kamu harus memilih. Jika kamu tidak memilih, aku yang akan memilih untuk pergi." Dimas tidak bisa menjawab. Rina mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Ia menatap Dimas satu kali lagi, lalu pergi. Dimas berdiri terpaku. Ia merasa kehilangan. Di luar, Rina menangis. Ia tidak tahu apakah ia melakukan hal yang benar, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rina berdoa di jalan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Jika aku harus kehilangan, aku siap. Tapi aku ingin doa dan janji kami tetap suci." Di saat yang sama, Dimas menerima telepon dari Nadia. Nadia terdengar senang. "Dimas, aku dengar kamu ingin pindah. Kamu tidak jadi bersama istrimu?" tanya Nadia. Dimas terdiam. Nadia tertawa kecil. "Kalau begitu, kamu tidak perlu memilih. Aku akan selalu ada." Dimas merasa bingung dan tertekan. Di malam itu, Dimas duduk di ruang tamu, memegang foto pernikahan mereka. Ia menangis. Ia sadar bahwa cinta terlarang bukan hanya menghancurkan Rina, tapi juga dirinya sendiri.
Namun apakah Dimas akan kembali sebelum semuanya terlambat? Malam itu, rumah Rina terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang tersisa untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Rina duduk di ruang tamu, memegang foto pernikahan yang sudah mulai kusam. Ia menatap foto itu dengan mata yang lelah. Ada rasa cinta, ada rasa sakit, dan ada rasa putus asa. Rina mengingat semua janji yang pernah mereka ucapkan. Janji yang diucapkan dengan tulus di hadapan keluarga, sahabat, dan Tuhan. Namun sekarang, janji itu seperti terjebak dalam kebohongan. Di kamar, Dimas berdiri menatap dinding. Ia merasa hancur. Ia tahu bahwa keputusan Rina untuk pergi adalah keputusan yang benar. Namun ia tidak bisa menahan rasa bersalah. Dimas memegang ponselnya dan melihat pesan terakhir dari Nadia. Pesan itu membuat Dimas merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Aku akan selalu ada untukmu. Dimas menatap pesan itu, lalu membuang ponsel ke sofa. Ia merasa marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku menghancurkan semuanya? Gumam Dimas. Dimas akhirnya mengambil nafas panjang. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memilih kebahagiaan sementara. Ia telah melupakan doa, janji, dan cinta yang sebenarnya. Di luar, hujan turun deras. Seolah alam pun menangis bersama Rina dan Dimas. Di pagi hari, Rina sudah menyiapkan barang-barang untuk pindah. Ia menatap anaknya yang sedang tidur di kamar kecil, lalu mengusap kepala anaknya dengan lembut. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin kita hidup tenang. Bisik Rina. Saat Rina hendak pergi, Dimas tiba-tiba datang ke rumah orang tua Rina. Ia terlihat lelah dan penuh penyesalan. Rina terkejut melihat suaminya. Dimas, kenapa kamu datang? Tanya Rina dengan suara yang dingin. Dimas menunduk. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Rina menatap Dimas dengan tatapan kosong. Aku sudah lelah, Dimas. Aku sudah terlalu lama berjuang. Kata Rina. Dimas mengangkat tangan dan berkata, Aku tahu. Aku sudah salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sudah berhenti berhubungan dengan Nadia. Aku bahkan mengundurkan diri dari proyek itu. Aku ingin hidup baru bersama kamu. Rina terdiam. Ia tidak percaya sepenuhnya. Dimas melanjutkan. Rina, aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Aku ingin kembali. Tapi aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku siap berubah. Rina menunduk. Ia memikirkan semua luka yang ia rasakan. Ia memikirkan fitnah, cemburu, dan semua air mata yang ia tumpahkan. Rina memejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang benar, kuatkan aku. Jika bukan, tuntun aku untuk melepaskan. Rina membuka mata dan menatap Dimas. Aku ingin kita kembali. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh bukti bahwa kamu benar-benar berubah. Kata Rina. Dimas mengangguk. Aku akan buktikan. Aku akan tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Rina menghela nafas. Baik, tapi kalau kamu mengulangi lagi, aku tidak akan kembali. Kata Rina. Dimas menatap Rina dengan penuh harap.
Aku mengerti, kata Dimas. Di hari itu, Rina tidak langsung pulang. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tua. Ia ingin melihat perubahan Dimas dengan mata kepala sendiri. Dimas kembali ke rumahnya sendiri dan memulai hidup baru. Ia menjalani hari-hari dengan disiplin. Ia tidak lagi memikirkan Nadia. Ia lebih fokus pada keluarga. Beberapa minggu kemudian, Rina melihat perubahan yang nyata. Dimas pulang tepat waktu, membantu pekerjaan rumah, dan bahkan ikut mengantar anak mereka sekolah. Dimas juga mulai mengikuti kajian dan memperbaiki diri. Ia tidak lagi menutup ponsel, dan ia terbuka tentang pekerjaannya. Rina merasa hatinya mulai melunak, namun ia tetap waspada. Ia tidak ingin terluka lagi. Di akhir cerita, Rina dan Dimas duduk di teras rumah, memandang langit senja. Mereka memegang tangan satu sama lain. Rina berkata, "Kita memang pernah salah, tapi aku percaya doa dan janji kita masih bisa diselamatkan." Dimas mengangguk. Janji itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Mereka berdua tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah lama, rumah itu terasa hangat kembali. Namun di sudut lain, ada pesan masuk di ponsel Dimas yang belum terbaca. Pesan itu berasal dari nomor tidak dikenal. "Kamu pikir kamu bisa kembali padanya? Aku masih punya bukti." Di dunia ini, ada hal yang terlihat kuat, tapi ternyata rapuh. Ada hal yang terlihat indah, tapi ternyata penuh duri. Doa dan janji pernikahan bukan hanya ucapan. Mereka adalah komitmen yang harus dijaga, bahkan ketika dunia mencoba merobeknya. Rina dan Dimas belajar satu hal yang sangat mahal, bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal pilihan. Memilih setia ketika tergoda, memilih pulang ketika dunia menawarkan pelarian, memilih memaafkan ketika luka terasa terlalu dalam. Namun, luka yang pernah ada tidak selalu hilang begitu saja. Kadang ia meninggalkan bekas yang tak terlihat. Dan di akhir cerita ini, kita tahu satu hal, cinta bisa diselamatkan, tapi kepercayaan harus dibangun kembali dari awal. Jika kamu pernah merasa dikhianati atau pernah tergoda untuk menyerah, ingatlah, doa dan janji itu bukan untuk disampaikan, tapi untuk dijaga. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, jaga cinta yang kamu miliki sebelum ia hilang begitu saja.